Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya dan Mas Mawardi di Komdak Kopi with Mawardi DAC. Oke teman-teman, episode kali ini menyambung episode sebelumnya. Itu yang ada kemarin saya bilang racun-racun itu. Nah, kita coba tanya dulu ke Mas Mamang. Kira-kira bagi teman-teman yang belum tahu apa sih racunnya, nah ini saya tanya ke Mas Mamang langsung. Assalamualaikum Mas Mamang. Waalaikumsalam. Gini Mas, menyambung yang kemarin nih. Nah itu kan saya pengen tanya nih dari teman-teman juga ada yang nanya sebenarnya. Sebenarnya mesin Starlet kapsul ataupun kotak itu kan basisnya 1E dan 2E nih Mas ya, 1000 cc dan 1300. Kira-kira bisa di-upgrade gak Mas? Bisa Mas. Upgrade dalam arti apa nih? Upgrade dari mesin yang lama tetap kita pertahankan dengan upgrade performa dia, atau mau ganti mesin sama seperti ini? Nah, kalau yang menarik sih kayaknya ganti mesin nih Mas. Ganti mesin ya. Nah, ganti mesin. Jadi upgrade-nya dalam artian ke mesin yang lebih bagus Mas, performanya. Gitu. Nah, kalau mesin Starlet ini, engine bay-nya ini cocoknya pakai mesin Starlet tipe apa nih Mas? Nah, gini Mas. Sebenarnya di Jepang itu nggak hanya Toyota, Honda pun juga sama sebenarnya. Mobil-mobil di era kita itu yang masuk Indonesia kan bisa dibilang ya downgrade dari tahun upgrade. Betul, bukan upgrade. Kita kan sebenarnya pengen upgrade ya. Ya betul. Indonesia. Ya habis dari internet di luar tuh kalau melihat video-videonya tentang Starlet itu kok mesinnya kayak rapat, penuh, padat gitu, dan tenaganya gila luar biasa gitu. Iya. Ya itu kalau Mas Mamang ada info kira-kira diganti mesinnya pakai mesin tipe apa nih Mas? Ini sebenarnya kalau kita nggak mau melakukan perubahan yang banyak ya. Kalau di Toyota itu kan mesin itu kan dibagi family ya. Ada keluarga A, keluarga E, keluarga S gitu keluarga ya. K gitu ya. Artinya kalau kita mau pakai mesin satu keluarga mereka, kita nggak perlu ada customize baik posisi engine mounting, as roda. Ini penting Mas. Jadi kita ganti mesin itu jangan cuma mikirin output powernya berapa, kita harus mikirin ketika dia masuk ke engine bay kita itu bagaimana posisi as roda, amankah, aman apa tidak. Terus dari sisi bracket mounting itu kan juga penting ya, artinya biar seimbangnya itu pas. Betul. Nah, jatuh beratnya itu pas. Betul. Jadi kita ngai juga masa nyaman gitu kan, aman dan nyaman kan gitu. Nah, kita kembali ke keluarga E itu sebenarnya sangat banyak. Karena hampir semua mesin series E itu ya memang itu mesin paling banyak dipakai di Starlet ya. Ada kalau versi lokal itu kan ada 1E, ada 2E. Iya, stop sampai ya kan? Sampai tahun terakhir segitu. Betul. Nah, kalau di luar atau di Jepang itu kan ada 2E udah injeksi Mas. 2 injeksi. Udah 12 valve pun dia udah injeksi. Tapi belum turbo loh. Nah, bedanya jauh teman-teman, mesin yang masuk sama mesin yang dia ada di depan. Nah, terus belum varian turbonya dia, Starbo Turbo itu dia masih 1300. Persis kayak kita masih SOHC, udah turbo dan injeksi. Waduh, double lagi modus itu. Lagi ya kan? Injeksi turbo. Emang Toyota itu cerdik Mas. Cerdik. Jadi masuk era tahun 90-an, ya kan? Baru ada mesin 3E. Bukan 3E. 3E itu ada di tahun generasinya tahun 80-an, tapi dia nggak masuk di keluarga Starlet. Dia nggak masuk di mesinnya Starlet. Dia punyanya Tercel. Gitu Toyota lainnya. Nah, kalau kembali lagi masuk era tahun 90-an, ada mesin yang basicnya contoh nih 4E FE itu Mas. Dia basicnya udah twin cam. DOAC. Semi DOAC lah ya kayak gitu kan. Terus udah 16 valve. Ya kan, 16 valve. Ini 16 valve sama 12 valve itu beda Mas. Kalau kita akselerasi sama deselerasi naiknya itu cepet. Beda banget sama 12 valve. Kenanya itu. Jadi terus klatnya ada 16 teman-teman. Betul, klatnya ada 16. Di samping itu juga kita tidak ada lagi
setel klep berubah, ya kan? Jadi lebih dimudahkan ya mas? Lebih dimudahkan. Terus dari sisi injeksinya pun semua kan terukur kan? Jumlah bahan bakar yang masuk masing-masing ruang bakar itu sama. Lebih efisien teman-teman. Lebih efisien pasti. Nah, di samping itu juga itu tadi maintenance-nya low. Sangat low. Dan yang lebih asik lagi mas, ada varian 4 EFE, ada 4 FTE, Starlet Turbo. Iya. Tahu nggak tenaganya berapa? Berapa mas? Tenaganya itu 2 kali lipat dari Starlet 2E. 2E coba. 2E itu 60. Kalau udah salah 72-an ya? 72-an. Nah, 72-an. Starlet Turbo itu 140-an. 135, 133. Wow teman-teman, jauh banget selisihnya. Loncat 2 kali lipat. Mesin mobil berat badannya nggak sampai 1 ton, tapi powernya udah segitu, torsinya udah lebih dari 140. Waduh, dari sisi bahan bakar juga lebih efisien kan mas, karena injeksi kan? Iya pasti kan. Jadi kalau teman-teman mau upgrade mesin nih mas, ke tadi 4E ya, 4E seri 4 ya, seri 4E itu kira-kira yang perlu disiapkan apa aja nih mas? Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau teman-teman itu mau beli mesin dari manapun itu, yang pasti kan kita itu namanya mesin bekas itu kan pasti ada minusnya ya. Nah kita itu kan meminimalisir minus-minus itu dengan harapan ketika naik mesin tidak terlalu banyak spare part yang kita beli. Atau kondisinya mesin pun juga masih fresh. Jadi harus benar-benar lengkapnya itu lebih banyak ya mas ya. Karena lagi-lagi gini mas, jangan terketok dengan gelondongan ya. Oh mesinnya banyak ini peritilannya itu juga nggak murah. Oh ada yang memang part-partnya memang susah nyarinya. Betul, agak susah sih agak memang. Susah, ya. Walaupun part-part kayak gitu itu bukan part-part yang gampang rusak gitu ya. Karena mesin-mesin kayak gini ini ya mas, mesinnya awet-awet. Awet kenapa? Kayak gini kan ya sama seperti tenaganya besar, cuman buat lari-lari biasa, artinya ya durability-nya jauh lebih awet. Ini 4E nih mas ya? Ini 4 FTE. 4E FTE. Nah, ini bisa generasi kedua. Kelebihannya apa nih mas nih? Selain tadi tenaga yang naik 2 kali lipat sampai 135 ini. Kelebihannya ini sebenarnya lebih ke sisi maintenance ya mas ya. Sisi maintenance kita itu udah jauh. Jauh. Nggak style clap lagi. Betul, udah nggak ada style clap lagi. Kalau tenaga sama torsi selama buat harian saya pikir udah lebih dari cukup kok. Lebih dari cukup. Kalau misalkan pertama ini udah naik mas kondisi prima, itu kira-kira harus cek mesinnya lagi itu berapa kilometer lagi nih, berapa tahun lagi baru cek mesinnya dengan kondisi yang udah prima tadi awal? Sebenarnya kalaupun kita nggak usah overhaul kayak gini ya, kita cukup melakukan penggantian beberapa part atau seal-seal yang dikiranya riskan ya, anggaplah silver as, depan belakang, terus kopling set gitu kan. Ya kayak teman kita kan banyak ya, customer saya kurang lebih engine swap itu lebih dari 30 unit mobil. Hampir rata-rata naik mesin tanpa overhaul. Karena dulu saya yakinin selama mesin dari Jepang berani langsung naik. Ya alhamdulillah sih nggak ada kendala yang artinya kita sampai fail harus turun mesin gini belum pernah. Jadi nggak perlu butuh waktu overhaul lagi untuk waktu yang lama teman-teman untuk naik, kondisinya cek nyala hidup langsung naik. Nah gitu teman-teman. Kalau untuk instalasinya bisa ditangani di sini mas ya, pasti ya? Iya pastilah. Pasti. Jadi nggak sekedar jual mesin aja ya mas ya? Jadi lebih enak itu gitu mas. Jadi kalau apalagi kondisi sekarang ya, kita kayak beli mesin gini kan banyak kurangnya ya. Artinya mungkin kita berpikir pengennya irit, tapi terkadang itu malah ngorot mas. Karena keterbatasan akses informasi kita kan. Nah kalau anggaplah contoh Mas Ardi beli mesin dari luar, anggaplah dari Sapa gitu kan, terus pasang mesin terus nggak tahunya turbonya ngebul, ya kan? Mas Ardi apa namanya? Dari partnya kan juga bingung, nggak murah gitu kan. Dan belum tentu juga mekaniknya ngerti gitu kan cara penanganannya. Belum nanti kayak ISCV-nya, TPS-nya, kayak gitu-gitu. Jadi bisa ini nggak mas? Maksudnya dijelasin nih mas punya apa aja nih, nggak apa-apa sekalian keliling liatin mesin. Oh boleh. Teman-teman, ini city tournya untuk lihat mesin-mesin turbo ini. Jadi
Ini mesin sebenarnya mesin lantai ya. Ya, mesin lantai, mesin lama. Ini generasi pertama sama generasi kedua. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu apa sih bedanya generasi pertama sama kedua, nanti bisa dijelasin di sesi berikutnya ke perbedaan-perbedaannya. Tapi basically performanya kurang lebih sama. Nah, mesin ini ya kita tahu ya, dulu teman-teman kalau masih ingat di era kejayaan half cut, itu mesin masuk di Indonesia itu nggak ada mesin buntung. Bisa dibilang semua half cut. Half cut itu half cut pilihan, bukan half cut yang dalam tanda kutip yang mungkin badannya crash, jadi orang body partnya nggak bisa dijual. Nah, eranya itu udah habis. Ya itu tadi, dia akhirnya half cut kondisi apapun masuk. Nah, half cut kondisi apapun telah habis juga, mesin gelondongan. Ada mesin set. Mesin set aja. Mesin set bisa dinyalain. Nah, itu eranya pun juga udah habis. Sekarang ini saya ngumpulin, ya kan? Saya sengaja stok itu mesin-mesin. Ini mesin 100% jaminan Jepang punya, Mas. Walaupun kondisinya memang ada beberapa yang nggak komplit, harus komplit. Ya kayak gini nih, Mas. Ya kan, teman-teman, cover intercoolernya juga nggak ada, terus pipingnya nggak ada, gitu kan? Itu nanti biar jadi PR kita kalau teman-teman mau upgrade ya. Upgrade. Tapi yang jelas kita bisa jamin ke customer ketika unit ini nanti masuk ke mobilnya teman-teman, kondisinya aman dan pasti nggak ada masalah gitu kan. Pasti garansi ya teman-teman. Ya, yang penting garansi. Poinnya di situ sih. Bengkelnya siap untuk menggaransi naik ke mesin, ke mobil teman-teman. Jadi gini, Mas, kan karena mesin ini kan rata-rata kita dapatkan dari Malay ya. Walaupun ex Jepang itu. Kan sekarang mesin yang ada di Malay itu kan banyak. Bisa dari Australia, bisa dari Jepangnya sendiri, bisa dari Taiwan, bisa juga dari Jepang dipakai orang Malaysia, terus orang Malaysia dicopot dijual ke kita. Itu pentingnya kita tahu kondisi mesin yang kita beli. Jadi lagi-lagi jangan gampang tergiur dengan iming-iming murah, Mas. Takutnya malah zonk. Itu aja sih. Beli dimanapun bebas. Ini teman-teman bisa lihat nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6. Ada 6. Nah, itu yang itu udah selesai, tinggal naik aja teman-teman. Ini kondisinya udah rapi, udah bersih. Ini sama yang di sana. Ini satu lagi ada. Nah, itu kondisinya udah tinggal naik aja teman-teman. Tinggal naik. Kalau ini kemarin full overhaul ini. Ini full overhaul. Itu kondisinya. Jadi sudah dirapikan. Ini gearboxnya manual. Kalau ada yang matic, Mas? Banyak. Ini matic ada 2. Ini matic. Tuh teman-teman, pas banget itu transmisinya otomatis untuk di kota Jakarta. Lebih ringan jadinya nggak. Ini capek. ada 2 jenis matic ya, matic ECT sama non ECT. Teman-teman bisa bedain dari switchnya ini. Iya. Kalau kayak gini nih ECT punya. Jadi dia di drive oleh komputer yang berbeda. Gitu. Kalau ini non ECT biasa. Wah, saya taunya pokoknya tinggal pindah-pindah aja, Mas. Nggak pakai satu lagi tuh, nggak nginjek kopling, pokoknya ECT non ECT yang penting enteng ya. Iya, pasti enteng, tenaganya kan gede. Iya. Oke, teman-teman, gitu aja dulu. Mungkin kalau teman-teman butuh informasi bisa hubungi Mas Mamang, nanti nomor handphonenya akan saya lampirkan di bawah. Nah, kalau yang mau install langsung mesin upgrade ini 4E FTE ini bisa langsung aja ke sini konsultasi langsung atau mau lihat langsung barangnya. Segera teman-teman ya, mumpung stoknya masih ada. Oke, gitu aja. Assalamualaikum. Salam.